Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjut cerita misteri di pabrik gula tua yang sangat menyeramkan. Di part 2 ini kita langsung aja ke alur ceritanya. Oke, kali ini saya bisa lihat gerbang utara yang dikerangkeng dengan rantai di belakang. Akhirnya saya menyusuri jalanan itu. Di timur terlihat samar-samar bangunan tua sekolah TK yang dipisah dengan pagar lewat tinggi. Sebelum saya lanjutkan, gak ada salahnya saya bagi denah lokasi zona utara yang akan jadi fokus cerita kita malam ini. Ada satu hal yang bikin saya bertanya-tanya, sebuah lahan kosong yang ditumbuhi oleh pohon mangga. Anehnya, di bawah rumput tinggi-tinggi setinggi lutut orang dewasa. Dalam hati saya bertanya, kenapa orang pabrik gak ada yang motong rumput itu biar bersih saja? Namun rupanya ada alasan. Lapangan tenis sudah terlihat. Di samping lapangan tenis ada 2 pohon asam yang sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun, besar sekali dan mencolok dibandingkan pohon-pohon lain, sehingga lapangan tenis begitu sejuk ditutupi rindangnya dedaunan pohon asam. Jauh di belakang lapangan tenis, tepatnya di antara lahan kosong dan gedung TK, ada satu pohon lagi yang mencolok, yaitu pohon beringin. Saya gak pernah suka pohon itu, bahkan sejak saya bersekolah di TK, saya masih ingat jelas kenangan-kenangan yang nanti akan saya ceritakan secara perlahan. Intinya, pohon itu berada di tempat yang terisolasi, butuh waktu untuk menembus tingginya rumput liar di samping lapangan tenis. Akhirnya, saya dan teman-teman masuk ke lapangan tenis. Ada pintu pagar kawat di sekelilingnya. Sangat tinggi pagar kawatnya, berguna agar bola tidak keluar dari lapangan. Namun selalu ada saja bola yang berhasil keluar. Di sana kami mulai mencari bola tenis yang mungkin masih ada sisa Sabtu sore kemarin ketika petinggi pabrik bermain. Namun mata saya tidak fokus, saya lebih tertuju pada 2 pohon asam yang bersebelahan sama besarnya. Entah di sana ada apa, tapi bulu leher saya selalu meremang setiap melihat pohon itu. Saya nemuin bola ini loh, teriak teman saya. Saya dan teman saya serta mendekat, bola segera diamankan di saku milik teman saya. Dan kami akhirnya bermain dahulu di lapangan tenis. Tempatnya adem dan benar-benar enak buat rebahan, tidur, tapi ada yang mengganjal di pikiran saya. Seolah-olah ada yang ngelihat saya entah dari mana. Biara tentang jambu, ada satu tempat di mana kami bisa menemukan banyak pohon jambu. Adalah rumor dinas supervisor. Akhirnya saya pergi ke barat. Di samping kiri kami bisa melihat berjejer rumah besar. Tidak sebesar perumahan Londo, namun rumah di sini sudah cukup besar karena rumah ini dikhususkan untuk para supervisor pabrik. Sayangnya setahu saya hanya 2 atau 3 rumah yang dihuni. Sisanya dibiarkan kosong tak berpenghuni. Alasannya karena ada cerita yang sangat mengerikan yang pernah saya dengar dari seseorang di tempat itu. Kisah itu adalah didatangi pasukan pocong. Awalnya cerita ini saya dengar dari seseorang. Seseorang ini sekarang di luar kota
beliau dapat kerja di pabrik ini lewat pamannya yang kebetulan menjabat jadi supervisor di pabrik tersebut. Selama bekerja di pabrik ini, omnya teman saya dapat rumah dinas dan diajaklah teman saya menginap di rumah tersebut. Dan teman saya menurut saja karena memang beliau waktu itu masih muda, belum kepikiran ngekos apalagi punya rumah. Singkatnya, suatu malam om saya pamit, katanya beliau sudah urus cuti dan rencananya mau pulang kampung. Disinilah teman saya akan tinggal di rumah itu sendirian. Teman saya yang kita bisa sebut namanya Hendra, yang tidak tahu apa-apa dan baru mengenal lingkungan ini, jawab iya saja. Toh rumahnya besar dan nyaman. Sebelum omnya pergi, beliau berpesan, "Kalau kamu dengar suara apa saja, tidak usah keluar, ditinggal tidur saja ya nak." Teman saya yang namanya Hendra cuma manggut-manggut. Beliau tidak bertanya lebih rinci, mungkin hanya pesan biasa saja. Pikirnya rupanya itu bukan sekedar pesan biasa, melainkan sebuah peringatan. Malam semakin larut. Teman saya Hendra duduk di teras menikmati semilir angin malam. Berkawan segelas kopi dan rokok, beliau memandang ke kanan kiri namun sepi. Omnya sendiri bilang samping kiri kanan rumah ada penghuninya, tapi Hendra tidak pernah berjumpa sama sekali. Mungkin sudah tidur, pikir Mas Hendra. Semakin larut, suara hewan malam terdengar semakin riuh. Hendra bersiap mau masuk rumah, namun beliau dikejutkan oleh suara asing yang tiba-tiba melintas. Ngirikik, itu adalah ringkikan kuda. Hendra pun kaget bagaimana bisa ada suara kuda di tempat seperti ini. Namun rupanya tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Jadi beliau mengambil senter dan jaket mencari di mana sumber suara itu. Tanpa Hendra sadari, beliau meninggalkan perumahan dinas, melangkah melewati jalan sepi. Penerangan di kawasan pabrik memang tidak terlalu bagus. Berbekal cahaya bulan, Hendra menelusuri jalan. Ia bergerak menuju lapangan tenis. Namun suara itu semakin jauh. Rasa penasaran memenuhi isi kepalanya. Hendra pun tidak memikirkan apapun, lebih tepatnya dalam curiga rupanya. Tanpa Mas Hendra sadari, beliau sudah memasuki perumahan Londo. Kali ini suara itu sudah lenyap dan Hendra seolah baru sadar dia sudah berjalan sejauh ini. Berniat ingin kembali, Hendra mencium aroma wangi. Dihirupnya aroma itu semakin lama semakin menyengat. Penasaran, Hendra pun mencium aroma wangi. Dihirupnya aroma itu semakin lama semakin menyengat. Penasaran, Hendra pun mengintip perumahan Londo dan dari balik pohon randu dilihatnya dengan seksama apa yang ada di depan sana. Kaget bercampur bingung, di salah satu rumah ada sosok yang tengah berdiri mengenakan gaun putih panjang sampai lantai. Sosok itu menatap jalanan, rambutnya pirang, posturnya tinggi, ramping dan berbau wangi. Dalam kebingungan, Hendra baru sadar bagaimana bisa ada orang di rumah itu. Bukannya omnya mengatakan tempat itu kosong melompong. Hati-hati kalian yang sedang mendengarkan cerita ini. Siapa tahu ada di sekeliling kalian. Oke guys, kita delay lagi ya guys ya.
kita potong lagi ceritanya, kita stop aja lagi ceritanya, dan kita akan lanjut cerita part 3-nya di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Mudah-mudahan semua sehat dan bisa terus menonton dan mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Oke, segitu saja kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.